Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang beranggotakan Diana Ainun Jaria, Kartika Karilani, Arif Fajari, Raka Ahmad Faliandra, Ginze Perkasa, dan Josafa Tamonangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Undang-Undang 32 Tahun 2009 PPLH. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar persidangan diatur dalam pasal 86 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UU PPLH tahun 2009, yakni untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa melalui non-litigasi. Bentuk-bentuk penyelesaian melalui non-litigasi yaitu yang pertama, arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan tidak menyelesaikannya melalui pengadilan, tetapi secara musyawarah. Lalu yang kedua ada mediasi. Mediasi merupakan sebuah proses perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa, di mana pihak-pihak tersebut secara aktif melakukan tawar-menawar untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan mediator sebagai fasilitator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bentuk-bentuk berikutnya adalah negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar yang bersifat konsensus, yang di dalamnya para pihak berusaha memperoleh atau mencapai persetujuan tentang hal-hal yang disengketakan atau yang berpotensi menimbulkan sengketa. Para pihak yang bersengketa berhadapan langsung secara seksama dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi secara korporatif dan saling terbuka. Yang terakhir ada konsiliasi. Konsiliasi adalah sebuah usaha mempertemukan keinginan pihak yang bersengketa untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan, atau bisa diartikan sebagai upaya untuk membawa pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua pihak secara negosiasi. Konsiliasi juga dapat dipakai apabila mediasi gagal. Di mana dalam konsiliasi mediator akan berubah fungsi menjadi konsiliator, dan jika tercapai kesepakatan, maka konsiliator berubah menjadi arbiter. Yang keputusannya dapat mengikat kedua pihak yang bersengketa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, lalu selanjutnya ada pun beberapa keunggulan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur non-litigasi, di antara lain adalah yang pertama, adanya sifat kesukarelaan dalam proses, lalu yang kedua, prosedur yang cepat, lalu ketiga, adanya kontrol langsung oleh manajer, lalu yang keempat, prosedurnya yang bersifat rahasia, lalu yang kelima, hemat biaya, lalu yang keenam, keputusan yang bersifat non-judisial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.